Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur rapat-rapat. Setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri, penandatanganan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii dihancurkan Jepang. Kemudian Kaigun Angkatan Laut Jepang mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Alih-alih mengalahkan armada Amerika Serikat, kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka AS. Jumlah kekuatan musuh bisa diketahui dengan pasti. Waktu serangan Jepang juga diprediksi dengan tepat, sehingga armada Jepang dapat dihancurkan dalam pertempuran. Kekalahan di Midway sangatlah telak, sehingga pihak Kaigun menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui publik Jepang. Bahkan, hingga akhir Perang Pasifik, kekalahan di Midway membawa dampak buruk bagi militer Jepang. Seperti efek domino, perang-perangan berikutnya, Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik, seperti Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa, berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal pulau-pulau tersebut memiliki peranan penting bagi keamanan militer. Kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kencang pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran tersebut, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Kaiso dan direlasikan dengan pembentukan BPPKI serta PPKI. Peristiwa bom atom. Pada tanggal 26 Juli 1945, 3 pemimpin negara yang bergabung dalam sekutu yaitu Presiden Harry S. Truman, Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill, Inggris Raya, dan Chiang Kai-shek, Cina, melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Isi dari Deklarasi Potsdam diantaranya semua penjahat harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan melakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun, sayangnya, Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Selanjutnya, bom nuklir Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Bom yang diledakkan di 2 kota Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat. Pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Pada tanggal 2 September 1945, MacArthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan dari pemerintahan Jepang melaksanakan upacara penyerahan dan menandatangani dokumen penyerahan. Upacara penyerahan tersebut dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Dengan ditandatangani dokumen penyerahan tersebut, maka secara resmi Perang Pasifik atau Perang Dunia II telah berakhir. Perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua. Bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan pada tanggal 9 Agustus 1945. 3 tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam menemui Marsikal Hiroshi sehari setelahnya tanggal 10 Agustus 1945. Tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar siaran radio BBC tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerang kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut dalam waktu singkat menyebar ke kalangan aktivitas pergerakan, baik golongan muda dan golongan tua. Terlebih pemanggilan ketiga tokoh nasional Indonesia ke Vietnam menambah keyakinan para aktivitas pergerakan bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi agenda pembicaraan. Sepulangnya ke Indonesia, Muhammad Hatta bertemu dengan Sultan Syahrir membicarakan terkait proklamasi Indonesia. Syahrir berpendapat golongan tua harus segera cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal ini dibantah oleh Hatta dikarenakan proklamasi Indonesia akan diserahkan kepada PPKI yang telah dibentuk. Syahrir berpendapat lain
Menurutnya, seharusnya kemerdekaan jangan melalui PPKI, karena sekutu akan mengecap kemerdekaan sebagai buatan Jepang. Sebaiknya Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan di corong radio sebagai pemimpin rakyat. Berpendapat antara Hatta dan Syahrir menjadi polemik di antara golongan muda dan golongan tua. Inti dari perdebatan bukan pada ada atau tidak pelaksanaan proklamasi, melainkan beberapa hal seperti A. Bagaimana proklamasi itu dilaksanakan? B. Apakah ada campur tangan Jepang atau tidak ada dalam pelaksanaan proklamasi? Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang komparatif dengan Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Jadi menurut Soekarno tidak perlu tergesa-gesa. Ada dua pertimbangan Soekarno mengenai pendapatan, yaitu A. Militer Jepang masih ada di Indonesia, proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumpahan darah. B. Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui PPKI. Sekali lagi, pertimbangan dari Soekarno ditolak oleh golongan muda. Menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat sendiri, bukan campur tangan Jepang. Menurut persetujuan PPKI, organisasi pembentukan Jepang walaupun anggotanya orang Indonesia sama saja dengan menyetujui kemerdekaan Indonesia, merupakan hadiah dari pemerintah Jepang. Golongan muda juga siap memperlakukan perlawanan apabila militer Jepang turut campur tangan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang serta menghalanginya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari di tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di ruangan lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Chairul Salah. Keputusan rapat yang menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang diantaranya menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang lain dan kerjaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi. Keputusan rapat tersebut kemudian disampaikan oleh Wikana dan Darwis jam 10 WIB di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Pegangsaan Timur, sekarang Jalan Proklamasi 56 Jakarta. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh Insinyur Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Insinyur Soekarno menjadi sangat marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya sebagai berikut. Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI, karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil. Suasana hangat itu disaksikan oleh golongan nasionalis angkatan tua lainnya seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Buntaran, Dr. Samsi, Mr. Ahmadi Subarjo, dan Iwa Kususma Sumantri. Kemerdekaan nampak adanya perbedaan pendapat di mana golongan pemuda tetap mendesak agar besok tanggal 16 Agustus 1945 dinyatakan proklamasi. Sedangkan golongan pemimpin angkatan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan muda kepada tindakan selanjutnya, yakni menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan itu berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan pada jam 24.00 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini 71 Jakarta. Rapat selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang berapat sebelumnya di ruangan lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur, Jakarta, juga dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Murwadi, Barisan Pelopor, Sohando Singgih, dan Syu. Mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu yaitu antara lain menyingkirkan Insinyur Soekarno
dan Dr. Andes Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala para pengaruh Jepang. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 24.00 WIB terjadi peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok. Soekarno, Hatta yang disertai Fatmawati dan Guntur Soekarno putra dibawa ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Dijau Ki Siong. Para pemuda berusaha meyakinkan kedua tokoh tersebut agar berusaha segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan tentara Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Apapun resikonya, di sana mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang benar-benar sudah. Kemudian mereka mencoba membujuk keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno bersikeras bahwa ada 15.000 pemuda bersenjata di pinggir-pinggir Jakarta yang siap memasuki ibu kota begitu proklamasi dikumandangkan. Namun upaya itu tidak terlalu berhasil. Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Golongan muda mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Selanjutnya mereka menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan kepada para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945, setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Maida ke rumah Mayor Jenderal Meiichiro Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Namun, ia tidak menerima rombongan Soekarno-Hatta, lantas memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan Soekarno-Hatta. Nishimura memberi kabar mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikarenakan perjanjian antara Sekutu dan Jepang yang mengharuskan Jepang menjaga status Kyuo di wilayah jajahan Jepang, salah satunya Indonesia. Tidak puas dengan jawaban Nishimura, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna menyiapkan teks proklamasi. Turut bersama rombongan adalah Ahmad Subarjo, Soekarni, B.M. Diah, Sudiro Sayuti Malik, tanggal 17 Agustus 1945, dini hari, di rumah Laksamana Maida, tempatnya di ruang makan. Khusus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 3 tokoh nasional yang menyusun teks proklamasi yaitu Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno yang menulis naskah proklamasi, sedangkan Mohatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Kalimat pertama merupakan buah pemikiran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir ide dari Mohatta. Soekarno kemudian meminta persetujuan kepada semua yang hadir. Soekarno mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima, naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik dengan beberapa perubahan yang disepakati. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati dilaksanakan di lapangan Ikada, Jakarta. Namun, khawatir akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Akhirnya disepakati melaksanakan proklamasi diselenggarakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Pada pukul 10 menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 terlihat sibuk. Wali Kota Jakarta saat ini, Serwiryo, memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Suhud diperintahkan mencari tiang bendera dengan menggunakan sebatang bambu. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati juga disiapkan. Pada pukul 10 pembacaan proklamasi dimulai. Sebelum membacakan proklamasi, Soekarno dahulu menyampaikan pengantar. Setelah membaca teks proklamasi selesai, Suhud dan Latif Hendranigraf mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir di spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Secara selanjutnya, sambutan Wali Kota Jakarta, Sewiryo, dan barisan pelopor Dr. Muwardi membacakan teks proklamasi. Pada awal kemerdekaan, hanya segelintir orang saja yang mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Bagaimana caranya berita proklamasi kemerdekaan dapat tersebar luas ke seluruh Indonesia? A. Radio, B. Media cetak, C. Utusan daerah. Nah, makna proklamasi bagi Indonesia. Peristiwa proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanya berlangsung tidak begitu lama. Peristiwa penting ini hanya berlangsung selama kurang lebih dari 1 jam, tetapi telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, para pemimpin beserta rakyat Indonesia bersama-sama terus memperjuangi membenahi tahanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun makna bangsa Indonesia yang Adapun makna kemerdekaan bangsa Indonesia jika ditelah dalam berbagai bidang, antara lain: 1. Bidang sosial, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang kedua, bidang politik. Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. 3. Bidang ekonomi. Adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat kesejahteraan dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri, atau negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam UUD 1945 pasal 33. 4. Bidang sosial. 4. Bidang budaya. Negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu tersendiri. Nomor 5. Bidang pendidikan. Pendidikan Indonesia dapat merdeka satu utuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia, baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai di mana standar kualitas. Setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan tarif guna membangun generasi yang berkualitas. Sedangkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang tergantung dalam naskah proklamasi yaitu: 1. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapat hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lainnya, serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia ini. Secara hukum, proklamasi merupakan lahiran negara Indonesia, yang berarti bahwa hukum kolonial penjajahan sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. 3. Proklamasi merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Proklamasi
merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.